أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره وننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق الله العظيم. Surat Yasin ayat yang ke-68. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Maghrib rahimakumullah. Di dalam ayat yang ke-68 ini Bapak Ibu, surat Yasin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu," dan siapa yang kami panjangkan umurnya, wa nunakkishu fil khalqi afala yaqilun, dan kami kembalikan dia pada asal kejadiannya itu. Afala yaqilun, apakah mereka tidak memikirkan? Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Maghrib rahimakumullah, ayat ini yang pertama Allah berbicara tentang umur manusia. Setiap kita Bapak Ibu diberi oleh Allah nikmat umur. Bara lamonyo muawak dete dunia aku Bapak Ibu, itulah ada ketentuannya. Bisa kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu, ya nak, ya Allah panjangkan umur hamba ya Allah. Boleh saja awak meminta seperti itu. Tapi umur aku Bapak Ibu ndak ada tu kuat tambahnya le. Lah ada ketentuan Bapak Ibu. Baralamu awak hidup di dunia, itulah ada keputusan dari Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu mengatakan wa man nu'ammirhu? Maknanya di situ Bapak Ibu, kami beri kesempatan dia hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gianya awak ada Allah kesempatan hidup yang cukup lama Bapak dan Ibu. Ada awak di dunia aku Bapak Ibu sebentar sajanya. Baik sekali. Ada je awak di dunia aku 80 tahun. Ibu-ibu 80 tahun ni. Berapa tahun bu? 8 tahun kini umur ibu ku. Alah 50 ah. Oh. 70 bu ya. Kalau umur awak Bapak dan Ibu 80 tahun, itu artinya cukup panjang tu. Lalamu sebenarnya kita Bapak dan Ibu menjalani hidup di atas dunia ini. Kalau tiba dia awak, kalau seandainya awak etong ya nak, nasi nak awak makan, air nak awak minum, udara nak awak erik, lah banyak tu bu. Lah banyak Bapak dan Ibu. Sampai malam kini Bapak Ibu masih diagi aja Allah kepada kita nikmat umur tu. Namun ajaibnya Bapak Ibu enak nikmat umur ini, pada umur berapa kita akan kembali kepada Allah, kita tidak tahu Bapak dan Ibu. Makanya jamaah rahimakumullah, nan tahu awak di atas dunia aku apa ibu? Adalah tanggal lahir kita tahu. Bako tahu awak tanggal lahir? Karena ada akte kelahiran. Enak. Lai awak tahu tanggal kematian kita? Tahu pak? Tak tahu awak? Kutiku awak calia, akte kelahiran awak tu senyum awak. Oh, kiranya ambo lai hariku.
bulan niko, tahun niko, tahu awak. Tapi sampai saat ini tidak satu pun manusia yang tahu akan hari serta bulan dan tahun kematiannya. Tak tahu Bapak dan Ibu. Seandainya tahu awak hari, bulan, tahun kematian kita, bah kira-kiranya Bu? Bah kira-kira? Tahu awak kuah? Malam kini ko malam terakhir awak hidup. Malam besok awak lah berada di rumpun batuang. Taruhlah model itu enak. Bah kira-kira perasaan awak malam kini ko kuah? Lai tersapu je kawan ibu. Oh, tak tersapu itu. Nasi tak termakan, air tak terminum. Kau tahu awak detik-detik kematian kita Bapak Ibu. Tentang itu kita tak tahu Bapak Ibu. Akhir dari kehidupan kita Bapak Ibu itu bukan karena sakit kita. Tak ada. Lah bara-bara orang sakit ibu ya di rumah sakit itu alunju berangkit lepak. Karena akhir kehidupannya saat itu belum lagi. Masih dia gijolo kesempatan hidup. Sihat jujur taruh Bapak Ibu yang berbahagia. Masuk 2024 hidup jujur Bapak Ibu yang berbahagia. Umur sudah dibatasi oleh Allah. Cuma kesempatan kita itu kalau masih diberi oleh Allah, itu artinya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apa? Allah masih bagi kepada kita kesempatan untuk apa? Pertama untuk bertaubat, yang kedua adalah untuk menyiapkan bekal. Ada awak yang batu-batu memanfaatkan nikmat umur, ada lo di antara awak yang menyia-nyiakan nikmat umur itu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita termasuk orang yang batu-batu memanfaatkan nikmat umur ni Bapak dan Ibu. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Artinya Bu, sebaik-baik manusia, khairun nas itu sebaik-baik manusia. Kalau awak mungkin menilai Bapak Ibu enak, manusia yang paling baik di dunia aku siapa? Oh, orang yang paling elok Ustaz, orang yang suka membantu awak. Kalau kini orang suka membantu Bu, lain. Dia gi awak baju kaos salai, dia gi piti 50,000. Itu paling elok. Yo elok apa tu enak? Elok mana? Dapat elok baris sakaruang ketek tu enak. Dapat minyak sabun kui. Elok mana apa? Yo bayar Bu, bayar. Ndak lo salah penilaian Bapak Ibu yang berbahagia. Tetapi menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang khairun nas, manusia terbaik itu Bu ya, siapa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umur panjang, parangai elok. Kau Pak. Boleh apa-apa, aku ibu-ibu enak, aku awak termasuk umur panjang, parangai elok. Baku elok enak. Diimbau awak tiba, dipanggil awak datang, ditaga awak berhenti. Enak. Kamu di itu. Tadi awak kan diimbau kita bergarik Bu, lai tiba Bu, lai dipanggil, lai datang Bu, lai. Sampai malam kini Bapak Ibu, ada umur awak 80 tahun, ternyata awak tetap soleh, tetap taat, tetap patuh ke Allah SWT. Kau namanya umur panjang karajo elok. Biasanya Bu, kalau ada orang umur panjang
Parangainya elok, meninggalnya bu ai baca orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanya enak, Pak, bako baca tu Pak. Oh, nama meninggal tu enak, umurnya panjang, beliau sabana elok. Sesudah itu orang akan memanggil beliau itu dengan sebutan almarhum. Sebutannya Pak? Pertama kecil orang, beliau ko umur panjang karajo elok. Beliau kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, orang akan mengatakan beliau adalah almarhum. Apa arti almarhum? Almarhum apa artinya bu? Apa? Orang yang dirahmati, yang dicintai, yang disayangi. Atau arti almarhum atau almarhumah. Kalau yang laki-laki almarhum, kalau yang perempuan almarhumah. Itu Pak. Baku itu galanya pada yang berbahagia, orang nala kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada pertama tadi, beliau iko umur panjang karajo elok. Kalau Fir'aun mati ndak almarhum dah. Kalau Fir'aun tu namanya al-mal'un, manusia yang dikutuk. Kalau orang beriman meninggal, dia disebut dengan almarhum, almarhumah. Lah terbaring kita di alam kubur Bapak dan Ibu yang berbahagia, jaso-jaso bayi awak takana jadi orang. Atau nama almarhum dan almarhumah Bapak dan Ibu. Ketika awak lahir, orang senyum. Ketika awak meninggal, orang menangis. Pulau Pandan Jawa di tengah, di balik pulau Wansoduo. Lah hancur badan di kandung tanah, karajo bayi awak takana juo Bapak dan Ibu yang mulia. Jadi nak dibaca dia orang setelah kita kembali ke Allah tu apa? Nan elok-elok saja. Apa tu rajin ke surau? Apa tu sayang ke sana? Apa itu rajin beribadah? Inyo betul-betul kuat silaturahminya. Seperti itu je ibu-ibu ya. Inilah ndak ada di dunia pada yang berbahagia, orang akan membaca kebaikan kita. Itu Bapak dan Ibu. Akini dan terasa di kita apa Bapak dan Ibu yang berbahagia? Batambah tua awak, batambah taat. Itu namanya mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Batambah gaya awak, tambah rajin ke surau. Itu namanya umur panjang karajo elok. Tak semakin lalai Bapak dan Ibu yang berbahagia. Yang kedua kecil Nabi. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ini lawan. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Wa syarrun nas, ini seburuk-buruk manusia. Siapa yang paling buruk di dunia aku menurut ibu siapa? Siapa? Siapa yang paling buruk di dunia aku? Nabi sudah katakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umur panjang parangai jaik. Umur panjang dosa bertambah banyak. Umur panjang semakin melupakan Allah. Umur panjang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang semakin tidak melaksanakan ibadah. Itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Labar anak pinak, labar cucu enak, halunjuk tergerak untuk beribadah itu. Itu namanya manusia yang paling buruk di atas dunia. Jamaah rahimakumullah.
Biasanya ibu enak kalau ada manusia yang umurnya panjang, dosanya semakin banyak, meninggalnya bu. Ada baca orang. Abu, alhamdulillah. Bakal baca alhamdulillah. Lai capek nyupai ke orang. Sebab kalau duit jual marah saya keluarga awak dia. Lai capek berangkit. Sabananya bu ya, tidak perlu kita ucapkan. Tapi bapak dan ibu yang berbahagia, pada hakikatnya memang orang seperti itu bapak dan ibu, bukan dia kembali dengan secara baik, tapi dia kembali dengan secara yang tidak baik. Cuma semuanya bapak dan ibu yang berbahagia, tentu kita akan selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik, bapak ibu yang berbahagia. Itu kesemananya doa itu. Enak. Kita milik Allah dan kita semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada yang kembali kepada Allah, almarhum namanya. Ada yang kembali kepada Allah, ada al-mal'un seperti Fir'aun itu. Jamaah maghrib rahimakumullah. Atau tumbuh di diri kita bapak dan ibu yang berbahagia, enak. Masalah umur aku, awak bisa memeriksa. Ibu ya. Barasonya bapak ibu, semakin tua awak, semakin banyak kesempatan kita bapak ibu yang berbahagia. Dia ada Allah SWT. Yulai semakin baik kita atau tidak. Baik dengan Allah itu yang disebut dengan hablum minallah. Baik dengan manusia itu yang disebut dengan hablum minan nas. Tali batin ke Allah tidak boleh rusak dan binasa. Tali batin ke manusia tidak boleh rusak dan binasa bapak dan ibu yang berbahagia. Elok je Allah, elok je manusia. Kau tak ada kalau itu nan kita lakukan dalam hidup bapak dan ibu yang berbahagia. Muka suit sampai dan dia malah pacah. Balaya sampai ke pulau Bajalala sampai ke Batih. Kan itu sebenarnya bapak dan ibu hakikat hidup kita di atas dunia ini jemaah Allah. Maka ini yang diingatkan oleh Allah SWT. Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas. Manusia itu ditimpakan kepada mereka oleh Allah SWT apa? Dhillah, kehinaan. Orang yang tidak hina hidupnya di atas dunia dan di akhirat siapa? Orang yang baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan sesama manusia. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Solat dia kepada Allah, silaturahminya selalu baik sesama umat manusia. Bapak dan ibu yang berbahagia, salah satu dari nikmat Allah yang akan ditanya ke diri kita bapak dan ibu di akhirat adalah nikmat umur awak kuah. Kau akan ditanya apa? Ayatnya bapak dan ibu, lihat itu surat At-Takasur ayat yang terakhir. Bunyinya bu, surat At-Takasur ayat terakhir bunyinya. Apa bunyinya pak kira-kira? Surat At-Takasur ayat terakhir bunyinya pak? Bunyinya Tsumma latus alun. Kau malah menyambung ke ujung itu. Pangkakal tujuan tu. Tsumma latus alun nayau ma'idin anin naim. Ayat kau bapak ibu kalau awak baca tagak bulu kudu awak wadanya. Iku ayat paling menakutkan kita bapak ibu. Baku menakutkan kita bapak ibu yang berbahagia ayat ko kerana Allah akan memeriksa diri awak surang-surang. Allah akan menanya diri awak surang-surang. Awak ibu bapak kalau diperiksa pasti takut. Contohnya awak akan diperiksa di polisi, takut ibu? Takut ibu? Ya, baku takut. Tanda salah ya takut. Kalau orang tak salah malah takut. Akan diperiksa bapak ya. Awak tidak perlu takut kepada ibu yang berbaik kalau diperiksa di Allah. Kesalahan awak ke Allah. Namun bapak dan ibu, Allah pasti akan periksa. Allah pasti tanya diri kita masing-masing.
pertanyaan Allah tentang apa awak dipareso Bapak Ibu yang berbahagia oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita kutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima abnahu wa an jismihi fima ablahu wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa kaifa iktasabahu wa aina infaqahu. Aku apa dia? Setiap diri awak dipareso nanti di hari kiamat Bapak Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Akan dibongkar semua rahasia-rahasia manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau apa-apa dia Ibu? Walaupun kini awak banyak menyembunyikan sesuatu, enak banyak rahasia-rahasia Bapak Ibu yang berbahagia, dan dua rahasia semua di dunia, namun di akhirat Allah akan bongkar semua Bapak Ibu yang berbahagia. Bongkar. Fama lahum, maka tidak ada bagi mereka penolong, tidak ada bagi mereka pelindung. Allah akan tetap bongkar semua rahasia manusia itu. Pertama kata Allah SWT, Bapak Ibu yang berbahagia, mereka pasti akan ditanya tentang 4 perkara itu. Bara perkara apa? 4 perkara kau akan ditanya kawan nanti. Akanlah senang wadana. Alun awak ujian soal ditunjukkan dari kini. Bu ya. Tadi tunjukkan soal dari kini Bu. Pertama kata Nabi, an umrihi fima abnau, tentang umur kamu akan ditanya kemana kamu habiskan. Di dunia aku Pak, tak berani orang bertanya kawak masalah umur aku Pak, kamaya umur apa bian Pak, nak tahu orang tanya kawak. Kalau bertanya orang kawak Pak Ibu, pasti awak tersinggung. Harus sanjuangku pandangnya nanyo umur ambo. Ibu ya, tersinggung Pak. Ternyata Bapak dan Ibu yang berbahagia, hendak di akhirat ditanyalah kita tentang umur ke Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemana kita habiskan? Kalau bertanya Ibu Bapak aja wek kira-kira. Bisa Ibu Bapak jawab itu? Bisa Ibu jawab Ibu? Lah Ibu, kama salamoko umur Ibu gudukan. Akan payah jawab itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, apa yang menjadi keanehan ketika itu Bapak dan Ibu yang berbahagia? Apa? Kita tidak akan bisa menguraikan kemana umur dihabiskan selama ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tidak bisa kita menguraikan. Yang menjawab ketika itu bukan mulut kita. Itu di dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah itu Bu. Yasin itu. Pada hari itu ketika manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang berbahagia, yang menguraikan, yang menjawab, yang menjelaskan akan dari pertanyaan itu siapa? Adalah tangan kita masing-masing Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mulut awak tak bisa ngecek dia. Mulut kamu ketika itu kami kunci kata Allah SWT. Yang berbicara, yang menjawab pertanyaan adalah tangan kita masing-masing. Bara juga hebatnya Ibu Bapak mengecek di dunia kok, kalau di akhirat mulut semuanya dikunci oleh Allah SWT. Yang paling pintar bicara di akhirat adalah tangan ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tanganku paling santiang ngecek. Kinilah ada suruhnya Bu. Lihat terangan suruh tangan Pak. Tidak. Suatu saat ada giliran tangan akan berbicara Bapak dan Ibu. Sebab kalau dibiarkan juga
Mulut awak mengecek, awak akan berdalil-dalil pak. Oh ya Allah, yo lambu abenu mu ambo untuk ke surau saja tayun tindak. Kalau tangan mengecek, itu bicara, akan berbicara yang sebenarnya pak. Kau. Jadi tangan kau kini bapak ibu, kau sama je CCTV Allah kau, ikut nak merekam data bapak ibu. Lama masuk perangai awak kemari bapak ibu. Lama masuk ke ni pak. Awaklah diperangkapnya di Allah kau pak. Kamawa kapai tetap direkam di tangan kau perangai awak. Tetap ana wa kecikkan. Ana wa kekok. Enak lah direkam kalau masuk kamari data aku. Tak adalah bi main apa. Oh kalau model tu ustaz awak nak baik dosa tinggal tangan tu di rumah ustaz. Tinggallah. Kalau berani. Enak ustaz awak nak bagunjang kali memini ustaz. Potong tangan tu enak. Tinggal tangan tu di rumah pela gunjang ibu. Ba kira-kira. Leta lo dia bu. Pulang sudah saya gunjang kau lakian tangan tu balik. Dia satu kabeh dosa tinggal tangan tu di rumah. Supaya tangan kau jangan mereka bawa. Bapak dan ibu yang berbahagia, hati-hati. Alullah ia awak ke dunia lah ibu. Awak diperangkapnya di Allah jabatan tubuh aku. Batang tubuh aku nak melaporkan perangai awak ke Allah bapak ibu yang berbahagia. Yang main bapak dia ibu. Abang silik-silik awak di dunia aku berada dalil silakan. Carilah alasan-alasan oleh manusia. Tangan sudah merekam apa yang kamu lakukan selama hidup di atas dunia. Wa tukallimuna aydihim. Jadi tanganku nanti bapak ibu akan menjawab tentang apa? Tentang umur manusia. Ya akan cek tanganku. Oh ya Allah. Oh ikut hamba engkau ya Allah. Yo orang ko yang kecil tangan lainnya pagunan umurnya untuk melakukan kebaikan. Ya selama dia di dunia. Kau ni akan diuraikan oleh tangan bapak ibu yang bahagia. Sudah tu apa dia boleh mereka kecil tangan. Wahai Allah, iko manusia ko inyo gunuan ilmunya apa? Umurnya untuk babuik dosa kecil tangan. Alah, pada saya. Tak bisa dibantah. Siapa yang bisa bantah? Mulut itu tak bisa bergerak lepas. Lah dikunci di Allah SWT pada dia yang berbahagia. Al-Jama'ah rahmatullah. Satu. An umrihi fima abnahu. Tentang umur kita. Kemana kita habiskan bapak dan ibu yang bahagia. Pak kira-kira ibu. Tak bisa ibu menjawab ibu. Kita tidak bisa menjawab bapak dan ibu yang bahagia. Karena jawaban kita di atas dunia akan bermacam-macam. Setiap mulut kita akan melaporkan dan akan menjawab. Pasti akan kita katakan Alhamdulillah Ustaz, ambo salamoko tetap ambo gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semua itu apa dia bu? Belum tentu. Apakah itu sudah benar atau tidak bapak ibu yang berbahagia. Nah, yang kedua, wa an jismihi fima ablahu. Tentang tubuh kamu akan ditanya fima ablahu, kemana dihabiskan tubuh itu. Kau apa ibu? Siapa yang kamu jawab? Tangan juga. Kaki awak kama wajah awak langkahkan. Tangan kama kita jambuan bapak ibu yang berbahagia. Mata ana awak caliak. Telinga ana awak dengar. Hati apa yang kita pahami di dunia bapak ibu yang berbahagia. Iko bapak dan ibu adalah kita akan berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala bapak ibu. Surang-surang kita akan disidang bapak ibu. Surang-surang kita akan diadili. Kama awak lari ibu. Kalau kini orang kalau disidang kamanya lari ibu. Bisa lari ibu? Bisa lari kama-kama. Dari Indonesia lari ke luar negeri. Kemana? Bisa lari-lari kama bu? Bisa? Ada bisa kini pak. Tapi kalaulah di akhirat, di yaumul qiyamah, di hari kiamat, kemana mau lari? Siapa akan melindungi bapak ibu yang bahagia? Di situlah bapak ibu yang bahagia enak. Nangka menolong kita memang amal kita masing-masing. Tidak ada yang lain bapak ibu. Karena sudah dikatakan oleh Allah SWT, Maliki yaumiddin. Hari adalah hari pembalasan, itu sudah datang kata Allah bapak ibu yang bahagia. Jadi awak bapak ibu akan ditanya oleh Allah tentang tubuh awak kau. Kama dia bian. Kama awak bian bu? Kama dia bu? Kama dia bian bu? Bisa ibu jawab? Tidak akan bisa kita menjawab pada ibu yang baik.
Kalaupun kita menjawab, belum tentu benar lagi. Ustaz, kaki yang mau langkan kena nelok Ustaz. Iyalah kena nelok tarui. Ibu ya. Atuh. Ustaz, ambo mengecek na nelok-elok tarui. Salamu hidup di dunia. Iyalah ibadah tidak. Wa an jismihi bima ablahu. Dah, 2, 3 kata Nabi. Wa an ilmihi ma amila bihi. Oh ibu bapak, awak akan ditanya bapak ibu di Allah tentang ilmu. Apa yang sudah diamalkan dengan ilmu yang dituntut itu? Kini awak bakal sibuk menuntut ilmu. Tak? Ada awak amalkan dengan ilmu itu? Beraja awak di sekolah, beraja awak di pesantren, beraja di masa jawab ibu yang berbahagia. Kita dapatkan ilmu dari pengajian-pengajian. Ya diamalkan tu indah. Ibu ya. Kalau ilmu tidak diamalkan bapak, al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samaratin. Ilmu kalau tidak diamalkan serupa je kayu tidak berbuah. Kayu kalau nak berbuah untuk apa pak? Untuk dibakar. Manusia kalau tidak mengamalkan ilmunya, manusia tu siap-siap dia dibakar oleh Allah dalam neraka ibu. Kini ilmu awak kalau banyak apa? Lah banyak lewat HP saja tu tak tanggung-tanggung ilmu gini tu. Bukalah pengajian itu ilmu seluruh tu. Dari Al-Quran, dari hadis, dari masa saja Pak Ibu, kita dapat ilmu. Cuma ialah diamalkan. Tak semuanya umat Islam tu mengamalkan ilmunya Pak Ibu. Tak? Kalau seluruhnya orang Islam mengamalkan ilmu ibu ya, ana tabayang ibu tak? Ana tabayang solat maghrib tu serupa jo sembayang hari raya. Tu kalau orang mengamalkan ilmu itu. Hari raya ramai orang sembahyang. Ramai bu. Di lapangan ramai, di surau ramai, masjid anu tarui bapak ibu yang berbahagia. Asal hari itu diamalkan ilmunya. Sesudah itu tidaklah nampak lagi. Aku bapak dan ibu yang berbahagia, amalkan terus ilmu yang dituntut, ilmu yang dipelajari. Kalau tidak diamalkan, itu akan mencelakakan diri kita bapak ibu yang berbahagia. Bahkan akan melemparkan diri kita ke dalam neraka. Awak bapak ibu akan ditanya oleh Allah tentang ilmu kita bapak ibu. Kabar bu? Igo an kampe wa an malihi. Ini bapak ibu. Ikut 3 pertanyaan. Nanti aku bu ya. 3 pertanyaan. Kamu ditanya tentang harta kekayaan kamu. Ibu, kalau mau tanya ibu bapak tentang kekayaan, pasti apa ibu tersinggung. Harus saja Ustaz. Menanya-nanya kekayaan ibu. Bisu apa nak bisa membantah-bantah dia tu. Tak bisa apa ngecek dia tu. 3 pertanyaan tentang harta ini. Min aina tasabahu wa kaifa iktasabahu wa aina infakahu. Dari mana didapat harta itu? Tu kan ditanya. Lebar ni orang bertanya kawak tu pak, tak berani tu. Sedangkan suami isteri orang tak berani tanya. Dah, yo lai banyak piti alhamdulillah. Mana dapat dia dah tu. Le pernah ibu tanya dia tu. Le taluk ibu tanya. Le taluk dia ibu. Tak taluk dah. Tak. Dari mana piti? Tersinggung boleh apa-apa kau. Dari mana dapat piti? Kayu hebat, banyak harta. Ibu ya, dari mana dapat tu? Tu hati-hati bapak dia. Ini kan banyak orang kaya bu ya. Maka orang kaya kau apa ibu yang berbahagia paling sulit urusan jadi akhirat nanti. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan kekayaan itu. Yang kedua, nyoba balik pertanyaan tentang harta bu. Dari mana dapat? Kemudian wa kaifa iktasabahu. Apa cara mendapatkan harta tu baca caranya? Cara ditanya pak. Kalau pak ditanya orang tersinggung pak. Apa kayu baca pak kayu? Korupsi apa? Baliang apa? Merampu apa? Ya tak? Tu macam-macam lah pak. Takkan berani orang bertanya apa yang berbahagia. Tapi kita di akhirat bu akan ditanya nanti. Baca caranya mendapatkan harta tu tu. Kini kan cara kau pak macam-macam tu pak ya. Ada cara yang halal,
ada cara yang haram, ada cara yang benar, ada cara yang tidak benar, bahkan ada yang menghalalkan segala macam cara. Segala macam cara halal, bulia menurutnya. Yang penting kayo. Apa ayo lupa? Kalau menghalalkan segala macam cara, sesudah itu apa? 3S, halal, haram, hantam semuanya. Tak peduli tu Pak. Harta orang, harta awak. Para orang, para awak. Sawah orang, sawah awak. Kadai orang, kadai awak. Laki orang. Bisa sampai ke situ tu Pak. Kalau memang tak tentu juang pangkanya Pak, sampai ke situ berbayar kena jual. Bini orang, bini awak kan sudah banyak kejadian gini kok. Ya tak? Lau suami isteri ya tak? Macam-macamnya perangai itu. Tu hidup tu tidak benar itu. Kau tak luri. Cara mendapatkan Bapak Ibu yang berbahagia tetap akan ditanya. Caranya tu. Di cara tu perlu ibu. Ojo manggale, baca ojo manggale. Ya tak? Ila jujur tu indah. Yure kalau zakat tu indah. Oh yo ke sawah ya. Ilai batu indah caranya. Yo batani ya indah. Ilai batu cara tu indah. Bapak dan ibu yang berbahagia. Kok dua. Lah, yang ketiga ditanya tentang harta. Bapak yang berbahagia. Wa aina infaqahu. Yo barik-barik Bapak dan Ibu. Kama. Arti Bapak kama dia bian haratu tu. Tu Bapak Ibu. Dari mana dapat? Baca roh mendapatkan, kama dihabiskan. Apakah di jalan Allah atau di jalan setan? Kama dia bian haratu Pak. Sekecil apapun, seringan apapun, itu akan diminta pertanggungjawaban Bapak Ibu. Ustaz, ambo seketeknya ada tu digunakan teko semacam pi lay di jalan Allah tidak. Kalau lay di jalan Allah aman. Kalau tidak di jalan Allah Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan paling sulit berurusan Bapak Ibu di akhirat. Kama dia bian tu. Akhirnya kan manusia yang kelama saja manusia tu mah bian anak tu kau biar. Kadang tidak perlu beli jo. Tidak ada sangkui payu agama beli jo. Bahkan kadang-kadang yang haram beli jo. Nanda berempat beli jo. Tolong pertanggungjawabkan harta itu kepada Allah ni Bapak Ibu yang berbahagia. Inilah kata Allah, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Umua ditanya, badan awak ditanya nanti, ilmu awak ditanya, kemudian harta kekayaan awak milik Bapak Ibu yang berbahagia, awak kuasai kini tu ditanya dari mana dapatnya, baca roh mendapatkan, kama dihabiskan. Tajawab seluruh pertanyaan aman Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita diantarkan oleh Allah masuk surga. Makanya ibu bapak yang berbahagia, Nabi selalu mengajarkan kita doa supaya apa? Supaya mudah urusan kita pemeriksaan di alam akhirat. Doa yang diajarkan Nabi ibu bapak. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, mudahkan urusan pemeriksaan ambo di akhirat wahai ya Allah. Lihat apa doa itu ibu? Apa dah? Tuhan apa ibunya? Allahumma hasibni hisabai yasira. Arti itu ibu? Ya Allah, mudahkan urusan pemeriksaan diri hamba ya Allah di akhirat. Ikut bapak ibu yang berbahagia. Jemaah rahimakumullah, itulah kajian kita pada malam hari ini terkait dengan tentang bagaimana kita hendaknya suatu saat bisa mempertanggungjawabkan hidup kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang berbahagia, ajan awak sangko ibu ala awak di dunia kemudian awak meninggal, ndak kadi tanya-tanya dia tu, endak. Ternyata Allah sudah mengatakan hidup yang paling susah bukan di dunia, hidup yang paling susah adalah hidup setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari alam kubur sampai kita nanti berada di yaumul hisab. Kita harus siap Bapak Ibu yang berbahagia menghadapi keadaan yang seperti